depan, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa Borobudur ini menjadi sebuah mercusuar yang bukan hanya menjadi pusat pariwisata di sana, tapi juga menjadi sebuah penarik ya untuk mengembangkan ekonomi daerah, untuk mengembangkan kawasan-kawasan atau desa-desa sekitarnya. Pada tahun 2019, pemerintah menetapkan Candi Borobudur menjadi salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas. Penetapan 5 DPSP dipicu oleh tren kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia setiap tahunnya. Sehingga pemerintah menargetkan adanya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata di seluruh tanah air. Candi Buddha terbesar di dunia yang didirikan pada masa dinasti Shailendra ini dinilai memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat pariwisata berkelas internasional selain Bali. Sebanyak 42 juta masyarakat Asia Tenggara yang beragama Buddha juga menjadi potensi besar, sehingga Candi Borobudur diharapkan bisa menjadi wisata spiritual yang mampu menampung 20 juta wisatawan per tahun. Borobudur dari berbagai potensi yang ada tentu berkontribusi kepada kunjungan wisatawan. Market share dalam catatan kami dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebelum menetapkan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas memiliki market share sekitar 10% dari market share nasional. Begitu pula dengan pergerakan wisatawannya, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara juga berkontribusi cukup signifikan juga, antara 10 sampai dengan 15%. Telah diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting untuk semakin mengembangkannya sebagai wisata internasional. Terlebih Candi Borobudur juga sudah memenuhi 3 aspek dalam mewujudkan pariwisata berkelas dunia, yaitu aspek aksesibilitas, aspek atraksi, dan aspek amenitas. Pemerintah pun juga tengah menyiapkan peraturan presiden mengenai Single Destination Management Organization atau entitas tunggal untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur untuk memperkuat aspek hukum pengembangan wisata Borobudur. Setidaknya harus memiliki unsur 3A. Ada aksesibilitas, ada atraksi, dan ada amenitas. Ini semuanya relatif terpenuhi di Borobudur itu. Dari segi aksesibilitas sudah memiliki bandara, bukan saja di Jogja, alternatif lain di Semarang, Ahmad Yani, kemudian di Adi Sumarmo di Solo. Bisa ditempuh atau dilalui melalui pilihan-pilihan alternatif akses wisata, akses penerbangan dari 3 bandara. Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan pengembangan sejak tahun 2019 secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan membangun konektivitas, penyediaan air baku, pengelolaan sampah dan hunian penduduk yang digunakan sebagai penginapan, di mana keseluruhannya harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kemudian jalan, konektivitasnya, Bina Marga itu konektivitasnya itu harus kita perbaiki, ada perbaikan jembatan juga ya. Pengembangan kawasan yang tadi saya sampaikan ya, termasuk nanti juga di Gujon juga, dan perumahan ya, nanti akan membangun turisme ya untuk homestay ya, homestay. Nah, ini semuanya harus terintegrasi satu yang lainnya, terintegrasi, saling mendukung ya. Nah, ini nanti tentunya harus bisa mewujudkan Borobudur yang berbeda dari yang kemarin. Dari sisi estetika, Direktorat Jenderal Cipta Karya juga membangun 4 gerbang ikonik sebagai penanda masuk kawasan Candi Borobudur, yaitu Gerbang Palbapang dari arah Yogyakarta,
gerbang Kembang Limus untuk masuk dari arah Purworejo, gerbang Kelangon dari arah Kulon Progo, dan gerbang Blondo yang merupakan gerbang masuk dari arah Semarang. Yang menarik dari keempat gerbang tersebut adalah ikon-ikon yang terinspirasi dari relief Candi Borobudur. Saat ini kawasan Candi Borobudur terbagi dalam 3 zona pengelolaan. Zona 1 merupakan struktur bangunan Candi Borobudur yang dikelola oleh Balai Konservasi Borobudur Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Lalu zona 2 merupakan area Taman Candi Borobudur yang dikelola oleh BUMN PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko. Sedangkan zona 3 merupakan area di luar kawasan candi yang dikelola pemerintah Kabupaten Magelang. PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko menjelaskan, untuk menjaga zona 2 sendiri harus berprinsip pada 4 pilar pengelolaan, yaitu konservasi, spiritual, edukasi, dan pariwisata. Borobudur ini menarik karena sangat unik sebagai sebuah kawasan yang berbasis heritage. Kita itu memiliki 4 basis pengelolaan. Yang pertama adalah konservasi, kemudian yang kedua adalah spiritual, ketiga kita bicara mengenai edukasi, dan yang keempat adalah fungsi pariwisata itu sendiri. Nah, keempat fungsi ini tentu saja harus seimbang dan harus bisa kita akomodasi secara baik. TWC memastikan pengembangan wisata Borobudur dari segala sisi oleh pemerintah yang memiliki target penyelesaian pengembangan sebagai pariwisata super prioritas di 2024 tidak hanya semata guna meningkatkan nilai pariwisata Indonesia, namun juga tentunya demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Ke depan, tanggung jawab kita adalah memastikan bahwa Borobudur ini menjadi sebuah mercusuar yang bukan hanya menjadi pusat pariwisata di sana, tapi juga menjadi sebuah penarik ya untuk mengembangkan ekonomi daerah, untuk mengembangkan kawasan-kawasan atau desa-desa sekitarnya. Kita terus-menerus akan berkolaborasi dengan komunitas, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dan dengan swasta untuk memastikan kawasan Borobudur ini benar-benar bisa punya daya saing dengan destinasi lain. Sebagai destinasi pariwisata prioritas, Borobudur kian menjadi magnet besar wisatawan, sehingga perlu didukung pengembangannya dengan wisata penyangga wilayah sekitar, guna menopang limpahan wisatawan, serta memberikan dampak ekonomi yang merata. Salah satu wisata penyangga Borobudur yang memiliki potensi besar yakni Perbukitan Menoreh, dengan banyak objek wisata menakjubkan. Asal dari mana? Kalau untuk asal, saya aslinya dari Gianyar, Pak. Villa atau properti di Bali ini seperti apa sih sekarang? Ya, kalau tren secara desain ya, Pak ya. Ini super luar biasa. Super luar biasa, gede banget. Biasa saya ada di ini kembali bersama saya Novara Krisna di acara Ngopi Bali, ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Saya Caroline Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat mengudara Jawa Post TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Post TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Post TV Bali. Saya lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40. Ini cocok untuk usia berapa, ya, tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada
Pemerintah menilai peran wisata penyangga bagi kawasan Borobudur sangat penting keberadaannya guna menampung limpahan wisatawan. Selain itu juga sebagai penarik minat wisatawan untuk menambah lama tinggal dan menghabiskan waktu serta uang di kawasan Borobudur. Sehingga kini pemerintah pusat maupun daerah bersinergi terus mengembangkan wisata penyangga dengan mengeksplorasi potensi daerah sekitar kawasan Borobudur. Sangat. Jadi seberapa penting sih peran dari daerah penyangga terhadap pengembangan pariwisata? Tantangan kita sekarang tidak sekedar angka. Dulu sebelum pandemi itu pengunjung Candi Borobudur itu bisa 4 juta lebih. Itu kalau kita dapat data dari teman-teman pengelola dari TWC itu 4 juta lebih. Sekarang ini kan harus digeser supaya tidak hanya berhenti di Candi. Tantangan terbesar kita kan menaikkan length of stay-nya Jawa Tengah dan Jogja ini. Bagaimana orang bisa lama tinggal kalau daya tariknya hanya satu? Salah satu wisata penyangga yang dinilai paling berpotensi adalah Perbukitan Menoreh. Perbukitan yang terletak di 3 kabupaten yakni Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, kaya akan wisata alam yang menakjubkan. Perbukitan Menoreh ini punya brand tersendiri. Di masyarakat kita itu dari zaman dulu sudah kenal Menoreh. Api dari Bukit Menoreh itu ada satu karya sastra yang luar biasa. Yang kedua saya sampaikan tadi, perhatian UNESCO. UNESCO pun sampai ke sana. Menoreh bagian dari Merapi dan Merbabu itu adalah cagar biosfer. Kemudian hari ini teman-teman geologis juga melihat Menoreh ini adalah salah satu potensi geosite. Perbukitan Menoreh memiliki lebih dari 12 objek wisata. Dan salah satu yang paling diminati wisatawan yaitu Bukit Wisata Pule Payung yang terletak di Dusun Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga setempat memanfaatkan keindahan Bukit Wisata Pule Payung dengan mendirikan atraksi menarik dan memicu adrenalin. Ini merupakan tempat yang cukup lumayan tinggi, cukup luas karena kita bisa melihat deretan pantai selatan dari barat sampai ke timur, dari Parangtritis sampai kelihatan semua. Apalagi Bandara Zia juga sangat kelihatan dari tempat ini. Motivasi kami kenapa kok kami membuka wisata ini sebagai tempat wisata, karena memang kami sebenarnya keprihatinan kami waktu itu karena kami anak-anak muda terutama setelah lulus SLTA, SMA, mereka merantau ke luar negeri jadi TKI. Sehingga yang tinggal di rumah adalah yang mereka yang sepuh-sepuh semuanya. Kita akan merasa iba. Karena dengan situasi seperti ini maka pembangunan di desa tidak akan jalan. Makanya kami menciptakan bagaimana mereka itu bisa membangun di wilayah sendiri namun dapat penghasilan juga. Walaupun itu mungkin jauh kalau dibandingkan dengan penghasilan yang mereka ada di kota. Pule Payung terbukti berhasil menarik wisatawan mancanegara dan paling banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung berasal dari Singapura dan Malaysia. Zilawati misalnya, wisatawan asal Malaysia ini mengaku pemandangan indah yang kerap terpajang di media sosial membuatnya ingin mengunjungi Pule Payung. Dan ternyata banyak pengalaman menyenangkan yang dilewati saat mengunjungi bukit wisata ini. Saya kata dekat sini banyak travel experience kami boleh dapat. Yang kami takkan dapat dekat Malaysia. So, adventure dia punya experience takkan sama. So, kalau mau experience macam ni, you must datang Jogja. Tempat wisata yang diinisiasi warga untuk kesejahteraan warga ini telah berhasil menarik jumlah pengunjung sebanyak 2.500 setiap bulannya setelah pandemi. Bahkan sebelum pandemi, Pule Payung dikunjungi lebih dari 11.000 pengunjung setiap bulan. Dari pemasaran sederhana hanya melalui media sosial, kini wisata penyangga Borobudur ini telah dikembangkan dengan baik bersama pemerintah daerah dan Badan Otorita Borobudur. Sehingga kini wisata Pule Payung pun juga menjadi daerah proyek percontohan sebagai bagian dari Kulon Progo Kota Pintar dan juga sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat sekitar.
Selain wisata alam, Bukit Menoreh juga memiliki wisata kekinian yang sangat populer, terutama di kalangan generasi muda. Berjarak 24 km dari Bukit Wisata Pule Payung, Tumpeng Menoreh hadir juga sebagai salah satu wisata penyangga Borobudur. Tumpeng Menoreh terletak di kawasan perkebunan Teh Nglinggo di Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo, dengan sajian pariwisata fokus pada unsur budaya dan kuliner. Selainnya itu saya kira banyak hal ya, termasuk potensi dari UMKM-nya. Jadi yang tidak hanya kemudian kita menyuguhkan dari sisi destinasinya, wisatanya, tapi orang ke sana tidak hanya mengunjungi atau menikmati pemandangan, tapi dia bisa bersantap kuliner-kuliner tradisional yang ada di sana. Itu alhamdulillah desa-desa itu dengan kreativitas mereka masing-masing bisa menyuguhkan sehingga wisatawan itu nggak bosen gitu. Pariwisata di kawasan perbukitan Menoreh mampu menaikkan hampir 100% perekonomian warga. Warga Kulon Progo terlibat langsung dalam pengelolaan tempat wisata hingga mendirikan penginapan bagi para wisatawan. Kita tidak hanya bicara bahwa kita sudah punya potensi alam yang sudah ada, tapi harus kita kembangkan. Pertama adalah bicara akses. Ini penting, aksesnya nggak bagus, aksesnya nggak jelas, orang nggak akan mau ke sana. Dan seperti itu. Yang kedua adalah fasilitas pendukung, ya amenity-nya. Kalau memang jarak tempuhnya agak kesulitan, pastinya mungkin kalau kita bicara, saya tidak bisa cuma sebentar di sini. Saya akan melihat sesuatu yang lama, apalagi mungkin paketnya ini adalah paket yang kemudian habis dari satu tempat ke tempat yang lain. Hingga saat ini sudah cukup banyak intervensi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan wisata perbukitan Menoreh sebagai penyangga Borobudur. Baik pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Malang, Kabupaten Purworejo, serta Badan Otorita Borobudur yang kerap melakukan pendampingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pelatihan bagi masyarakat dengan melibatkan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada. Pertama, pelibatan masyarakat harus semakin diperkuat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat sudah terlibat tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi memperluas pelibatan masyarakat. Yang kedua, penguatan SDM. Di masyarakat ini kan juga perlu didampingi. Mereka yang awalnya sebagai petani, sebagai peladang, bagaimana caranya supaya ketika pariwisata masuk, mereka itu tidak menjadi bagian yang disingkirkan, tapi mereka bagian yang dilibatkan. Banyaknya tempat wisata di kawasan Bukit Menoreh juga mendorong semakin banyaknya desa wisata mandiri berstandar internasional. Dan banyak dari desa tersebut telah mengantongi penghargaan dari Kemenparekraf sebagai desa wisata terbaik setiap tahunnya. Mengusung tema Bersatu Menuju Indonesia Berdaulat. Dalam keterangan pers di pesantren Darul Arham, Kabupaten Tangerang, Banten, Gorontalo kembali mengalami deflasi setelah pada bulan Januari bertepatan dengan rangkaian akhir nyepi, yaitu ngembang geni. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan rekapitulasi suara nasional hari ke-14 di kantor KPU. Mabuhay! We are from the Communication and Journalism Department of De La Salle University, Dasmariñas, Cavite, Philippines. Welcome to Bali, Indonesia. Congratulations to Java Post TV Bali.
Keberadaan Candi Borobudur telah menggerakkan 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencanangkan diri sebagai desa wisata yang berperan sebagai penyangga wisata utama. 3 desa diantaranya yakni Desa Karangrejo, Desa Wanurejo, dan Desa Candirejo telah masuk kategori desa wisata maju. Kemudian 5 desa lainnya masuk dalam desa wisata berkembang. 10 desa berstatus wisata rintisan, dan ada 2 desa belum terverifikasi. Salah satu desa wisata terbaik di Kecamatan Borobudur adalah Desa Karangrejo. Desa yang berjarak lebih kurang 3 km dari kawasan Candi Borobudur, sudah banyak dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Desa Karangrejo menyuguhkan beragam wisata antara lain Puntuk Setumbu, Bukit Barede, Gubuk Kopi, Bukit Rema Gereja Ayam, Kebun Buah Karangrejo, serta Balai Ekonomi Desa atau Balkondes. Desa ini dikelola oleh kelompok sadar wisata, Nirwana Sunrise Desa Karangrejo. Pokdarwis setempat membuat paket-paket wisata untuk mendongkrak kunjungan dan meningkatkan penghasilan UMKM warga sekitar. Kalau pengunjungnya itu, kalau yang paling ramai tetap akhir pekan ke Sabtu Minggu. Tapi kalau tergantung destinasinya, misalkan Puntuk Setumbu itu bulan-bulan seperti ini wisatawan asing itu banyak, pagi hari rame seperti itu. Tapi kalau yang berkunjung untuk kunjungan destinasi paket desa wisata itu kebanyakan wisatawan lokal seperti itu. Saat berkeliling di desa wisata Karangrejo, destinasi Bukit Rema Gereja Ayam menjadi yang paling populer di kalangan wisatawan. Lokasi ini terkenal sebagai tempat syuting beberapa film Indonesia. Gereja Ayam yang didirikan pada tahun 1992, yang pada dasarnya bukan merupakan sebuah gereja. Pengelola menyebutnya sebagai rumah doa untuk segala bangsa. Ketenaran tempat ini pun dimanfaatkan oleh warga secara optimal dengan menawarkan berbagai produk UMKM guna meningkatkan ekonomi desa maupun keluarga. Jadi untuk di Bukit Rema, ini ketika membeli tiket itu tentunya sudah ada free traditional food, itu adalah kolaborasi dengan warga sekitar, artinya ada pemberdayaan dari warga Dusun Gombong. Jadi nanti untuk tiket seharga 25.000 itu sudah free singkong yang bisa diambil di kedai Bukit Rema. Kalau untuk destinasi utama tentunya wisatawan pasti ingin berfoto di bagian mahkota di lantai 7 dari gedung Bukit Rema. Selain itu, spot kedai juga banyak spot-spot yang menarik dengan pemandangan perbukitan menoreh, juga beberapa gunung di sekitarnya. Para wisatawan mengakui keberadaan desa wisata Karangrejo menjadi faktor untuk menambah waktu liburan saat mengunjungi Candi Borobudur. Adanya wisata penyangga ini tidak hanya berdampak positif bagi warga sekitar, namun juga mempermudah wisatawan. Untuk desanya cukup untuk wisatawan harus datang ke sini. Gitu. Jadi bisa tahu apa saja nih wisata yang ada di Bukit Rema ini, khususnya untuk warga setempatnya gitu. Jadi kayak berbagai macam oleh-oleh, banyak tadi contohnya kayak kesenian apa itu karya-karya membuat tas, terus batik tadi, kipas gitu-gitu. Terus untuk view tempat wisata ini ternyata memang benar di dalam itu memiliki banyak arsitektur, lukisan-lukisan juga mengandung kesenian yang cukup kental juga. UMKM di Desa Karangrejo pun semakin tumbuh. Tidak hanya menghasilkan produk terbaik bagi para wisatawan, namun juga menawarkan jasa wisata edukasi menarik yang ditujukan sebagai sarana pemasaran produk unggulan mereka. Seperti di Gubuk Kopi, UMKM ini menawarkan kepada wisatawan pengalaman minum secangkir kopi atau teh dengan cara berbeda, yaitu menyeruput bersama gula Jawa yang berasal dari nira kelapa. Jadi untuk para wisatawan yang datang ke Gubuk Kopi ini, mereka bisa berkunjung itu secara gratis ya Mas ya, datangnya ke sini gratis. Nanti di tempat kami ini kita lebih ke pemahaman. Kita ajak ke pawonnya Simbah, ke pawon itu dapur ya. Di situ kita ajak untuk melihat mengolah gula, sambil kita kasih pemahaman tentang olahan gula Jawa khasnya Borobudur yang nanti juga bisa bantu mengaduknya juga.
Tidak hanya terdapat banyak objek wisata dan UMKM menarik, Desa Karangrejo juga memiliki badan usaha milik desa, yakni Balai Ekonomi Desa atau Balkondes, yang menyediakan 19 penginapan dan beberapa restoran. Menurut data Pemprov Jawa Tengah pada tahun 2022, pendapatan asli Karangrejo mencapai 400 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% disumbang oleh Balkondes. Desa Karangrejo kini telah berhasil bertransformasi menjadi desa wisata berkelas internasional dan menjadi tujuan pelancong domestik serta asing ketika berkunjung ke Borobudur. Mungkin dulu sebelum 20 atau 15 tahun yang lalu, Desa Karangrejo itu sangat-sangat tidak diperhitungkan dari 20 desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Orang satu pun nggak ada yang mengenal Desa Karangrejo. Tapi ketika semangat warga untuk menggali potensi yang ada di Desa Karangrejo ini, alhamdulillah sekarang Desa Karangrejo termasuk salah satu desa wisata penopang keberadaan Candi Borobudur yang mungkin banyak destinasi di tempat ini gitu, dan memberikan kontribusi terhadap PAD Desa Karangrejo. Pemerintah dan BUMN memberikan dukungan dengan pelatihan-pelatihan kepariwisataan, juga membangun berbagai infrastruktur penunjang pariwisata. Desa Karangrejo merupakan salah satu desa yang dari 20 desa di wilayah Kecamatan Borobudur secara kewilayahan berada di lereng Pegunungan Menoreh, dan secara jumlah penduduk pun cukup memiliki potensi yang luar biasa untuk diajak bebarengan dalam rangka mewujudkan kawasan di wilayah Desa Karangrejo ini menjadi desa yang mampu untuk bisa menghadirkan pemberdayaan. Pengembangan yang terus dilakukan pemerintah bersama pihak terkait dan juga masyarakat untuk membangun wisata penyangga Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas telah memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pariwisata Nusantara dan ekonomi negara. Pengembangan wisata penyangga juga guna mendukung kesiapan para pelaku pariwisata dalam menjawab kebutuhan tren yang tengah bergeser menuju pariwisata berkualitas.